Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PD Perjuangan, Taufik Kemas, yang tadi dirawat di Rumah Sakit MMC Jakarta. Taufik Kemas dirawat karena mengalami gangguan tekanan darah sehingga harus mendapatkan perawatan. Taufik Kemas dirawat di lantai 3 Rumah Sakit MMC Kamar 301. Putri Taufik Kemas, Puan Maharani, menjelaskan bahwa kondisi ayahnya baik-baik saja. Menurut Puan, Taufik hanya kelelahan sehingga mengalami gangguan tekanan darah. Dicek, ternyata mungkin karena kecapean jadi kondisi fisiknya agak lemah, jadi pergi ke rumah sakit sendiri, jadi nggak perlu, kan kalian tahu di sini terus-terusan apa ada ambulans apa nggak ada, kan pergi sendiri. Sementara itu, hari ini sekitar pukul 5 sore, tim 6 PDIP bertemu dengan tim 5 Gerindra di sebuah hotel berbintang di Jakarta. PDIP diwakili antara lain oleh Sekjen Pramono Anung, Cahyo Kumolo, dan Puan Maharani. Sementara Gerindra diwakili antara lain Sekjen Fadlizon, Halidah Hatta, dan Hashim Joyo Hadikusumo. Pertemuan kali ini untuk membahas persamaan persepsi koalisi di antara kedua partai. Pertemuan ini juga untuk menindaklanjuti hasil rapat internal PDIP di kediaman Megawati siang tadi. Sekjen PDIP Pramono Anung mengatakan hari ini belum terjadi koalisi di antara kedua partai. Namun pertemuan ini merupakan embrio dari sebuah koalisi. Pada dasarnya antara PD Perjuangan dan Gerindra banyak mempunyai kesamaan. Tetapi tentunya kalau pertanyaannya apakah ini sudah terjadi kerjasama atau koalisi, saya harus menyatakan secara terbuka bahwa ini belum menjadi sebuah koalisi tetapi masih menjadi embrio. Rencananya besok akan dilakukan 3 kali pertemuan lanjutan antara kedua partai dengan puncaknya Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan bertemu dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. PDIP sendiri baru akan memastikan arah koalisi serta pasangan cawapres untuk Megawati tanggal 15 Mei mendatang atau 1 hingga 2 hari ke depan. Tim Liputan Metro TV. Sebagai seperti undang-undang yang dikeluarkan oleh PKI dan sebagainya adalah menterinya waktu itu Zainul Arifin. Terus silakanlah workshop bapak-bapak habis makan siang ini ya untuk memperkuat perjuangan kita ini mulai dari tingkat kampung sampai ke tingkat terkait dengan izin. Setahu saya dalam peraturan 30 DTK itu sudah di 30 itu kewenangannya ada di kabupaten dan seharusnya itu perda yang 30 GT harus mengurus ke pusat, dia mengurus dari bulan Januari ke perairan selatan Jawa misalnya daerah tidak sehingga itu kalau misalnya di tadi sampai 1 juta lebih wajib. Amerika, negara-negara di Eropa sana.
Rumput laut merupakan jenis tanaman ganggang multiseluler golongan divisi Talopita yang tidak memiliki akar, batang, dan daun. Wujudnya tampak menjijikan jika habis dipanen. Namun tumbuhan berderajat rendah ini sesungguhnya merupakan tambang emas. Tanaman ini menghasilkan lebih dari 500 jenis produk komersial, mulai dari produk makanan, kosmetik, perwarna tekstil, dan minyak pelumas untuk pengeboran sumur minyak. Bahkan fungsinya dapat juga menyerap pemanasan global dari bawah laut. Biota laut termasuk rumput laut itu bisa menyerap pemanasan global. CO2 itu bisa diserap dari bawah laut, sehingga apabila kita masyarakat-masyarakat yang memiliki luas pantai yang sangat bagus, itu sangat ideal untuk mengembangkan rumput laut, sehingga pemanasan global kita bisa reduksi. Bahkan rumput laut sangat berpotensi sebagai bahan baku kertas sehingga tidak perlu lagi menebang pohon. Rumput laut dijadikan sebagai kertas. Jadi nanti ke depan Indonesia tidak perlu memotong pohon yang umurnya sampai 4 tahun kita tunggu, tapi dengan rumput laut yang usianya hanya mingguan. Selain itu, rumput laut juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh seperti obat untuk anti kanker hingga menurunkan tekanan darah bagi para penderita hipertensi. Namun meski memiliki lebih dari 555 jenis rumput laut, Indonesia belum banyak memanfaatkan potensi sumber daya hayati itu. Baru pada tahun 2003 dilakukan program intensifikasi di 18 provinsi dengan areal sekitar 17 hektar. Data DKP menunjukkan jika ditinjau dari aspek perdagangan, dibandingkan dengan Filipina sebagai pengimpor rumput laut Indonesia misalnya, mereka justru mampu mengekspor produk olahan rumput laut sebesar $700 juta per tahun. Indonesia hanya $130 juta saja. Ini sekaligus sebagai bukti bahwa masih ada sebuah pekerjaan rumah besar bagi pemerintah untuk mengembangkan potensi alam yang ramah lingkungan ini. Tim Liputan Metro TV. Pertemuan antara pimpinan Partai Golkar dan PDI Perjuangan digelar di Posko Pemenangan Partai Golkar, Jalan Ki Mangunsarkoro, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan ini, PDI Perjuangan diwakili oleh Ketua Dewan Pertimbangan Taufik Kemas, serta sejumlah pimpinan parpol seperti Pramono Anung, Pandana Maban, Cahyo Kumolo, dan Puan Maharani. Mereka diterima langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Yusuf Kala dan Ketua Dewan Penasehat Surya Paloh. Hadir pula beberapa pengurus partai, diantaranya Sekjen Golkar Sumarsono dan Wasekjen Iskandar Manji.
Dalam keterangan persnya, baik JK maupun Taufik Kemas mengatakan pada intinya kedua belah pihak sepakat bekerja sama untuk membangun koalisi. Namun bagaimana bentuk konkretnya masih akan dibahas dalam pertemuan lanjutan yang dijadwalkan besok malam antara JK dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Lebih melanjutkan, meningkatkan pembicaraan ini kepada tataran suatu kesepahaman yang lebih kuat lagi, yang insya Allah kita rencanakan besok malam. Karena malam ini saya didatangi, maka besok malam saya mendatangi Ketua Umum DPP Golkar dan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan bisa berbicara berdua saja, hati ke hati, sampai segala permasalahan bisa diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Pertemuan antara kedua pucuk pimpinan partai menjadi menarik menyusul keputusan Rapimnas khusus Partai Golkar yang mencalonkan Ketua Umumnya Yusuf Kala sebagai capres. Sebab hingga kini, PDIP masih tetap akan mencalonkan Megawati Soekarno Putri sebagai calon presiden yang akan bertarung dalam Pilpres Juli mendatang. Tim Liputan, Metro TV. Hukum pidana, khususnya dalam delik penghinaan atau penodaan suatu agama, akan memberitahukan kepada pengurus daerah ND, penasihat hukum, terdakwa serta replik jaksa penuntut umum dan duplik penasihat hukum suatu atau beberapa golongan penduduk negara Indonesia 30 Juni 1995. Bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dalam hal ini adalah terdakwa, bahwa benar walaupun yang menyatakan orang Jawa, Minangkabau, Dayak, Bali, Madura berdasarkan suku bangsa. Kau mempermainkan pengadilan? Hah? Sebenarnya? Ada kau? Hajat, kita tengok Hakim Zolim itu. Kita tunggu saja. Tadi maunya dokumen. Ada bang. Oke, terima kasih.